Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Aktarini. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI dalam memahami kita terkait dengan dinamika politik, hukum, ekonomi, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita mengenai Komisi 7 DPR RI yang menyoroti lambatnya pengembangan geotermal di Indonesia. Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk mencari solusi terbaik terkait kendala dalam upaya pengembangan PLTP agar terjadi loncatan dalam pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Upaya transisi energi fosil ke energi ramah lingkungan masih menghadapi banyak kendala. Pemanfaatan energi baru terbarukan belum menunjukkan statistik yang memuaskan. Komisi 7 DPR RI menilai hal ini disebabkan lambatnya pengembangan geotermal atau panas bumi yang dilakukan pemerintah. Anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto memaparkan sejumlah kendala yang kerap menghambat upaya pengembangan PLTP di Indonesia, yaitu mahalnya biaya eksplorasi, sulitnya investor, serta aturan lingkungan yang berbenturan dengan semangat pemanfaatan geotermal. Karenanya saya berharap bahwa pemerintah mencari jalan agar resiko-resiko itu bisa diminimalisasi. Misalnya eksplorasi, bisa ada dukungan insentif dari pemerintah. Infrastruktur, jalan dan sebagainya menuju PLTP bisa dibantu oleh pemerintah. Ini termasuk juga SDM-nya dan teknologi. Ya, ini yang lebih bersifat jangka panjang. Saya itu ke depan yang harus kita pikirkan. Tapi kalau menaikkan harga EBT-nya, saya rasa nanti membebankan rakyat atau subsidinya menjadi semakin tinggi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno menilai pemerintah perlu memberikan sejumlah insentif agar upaya eksplorasi pemanfaatan panas bumi dapat membuahkan hasil positif. Geotermal untuk di sumur-sumur yang memang sedang dilakukan eksplorasi. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu kemudian diberikan dalam bentuk insentif, dalam bentuk regulasi yang bisa mempercepat proses dan akselerasi dari pembangunan geotermal itu, dan kita bisa melakukan studi di negara-negara yang memang sudah mempraktekkan seperti Kenya dan Turki yang berhasil mengembangkan energi terbarukan dalam bentuk geotermal ini secara baik. Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita mengenai Komisi 11 DPR RI yang menilai pentingnya sosialisasi penggunaan KRIS di kalangan muda agar generasi muda dapat lebih memahami mengenai sistem pembayaran non-tunai dan dapat merasakan manfaatnya lebih luas. Komisi 11 DPR RI mendorong peningkatan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS di kalangan anak muda untuk memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dalam transaksi non-tunai. Anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati menyayangkan kurangnya pemahaman generasi muda terkait KRIS sebagai sistem pembayaran non-tunai. Menurutnya, suatu sistem digital seharusnya identik dengan generasi muda itu sendiri. Satu temuan yang menarik dan itu menjadi solusi KRIS menjadi tepat gitu di sini. Dan ini memang perlunya menggairahkan anak-anak muda kita untuk lebih melek digital sehingga penggunaan gadget itu tidak hanya untuk yang bersifat sosial, medsos gitu. Misalnya kalau medsos mereka pasti sudah luar biasa penggunaan medsosnya. Tapi untuk bagaimana menggunakannya misalnya untuk transaksi non tunai begitu ya. Kemudian untuk hal-hal yang pelatihan digital gitu. Sementara itu, Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Rio Suandito berharap melalui Karang Taruna, diseminasi kebijakan operasional terkait peningkatan pelayanan yang ditawarkan KRIS dapat dirasakan manfaatnya lebih luas. Dan ke depan, KRIS terbaru yang sekarang ini sudah mulai diperkenalkan dan akan terus dilakukan kampanyenya adalah KRIS yang tuntas. Tuntas itu maksudnya dengan KRIS bisa dilakukan pembayaran penarikan secara tunai, ya, setoran secara tunai, dan melakukan transfer dengan menggunakan layanan KRIS. Jadi KRIS tuntas salah satu fitur terkini dari KRIS yang ada saat ini. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, setelah ini kita akan menyaksikan informasi mengenai Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang berharap pemerintah untuk memprioritaskan keselamatan WNI di Palestina. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk tetap bersama kami di
TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan upaya mitigasi sebelum terjadi jatuhnya korban dari warga negara Indonesia mengingat potensi perang yang akan berlangsung lama. Konflik Palestina-Israel yang belum menunjukkan tanda akan selesai harus diantisipasi oleh pemerintah, khususnya terkait dengan evakuasi WNI yang masih berada di kawasan Palestina. Pemerintah harus aktif memastikan keselamatan mereka dengan membangun komunikasi yang intensif dengan para WNI. Wakil Ketua BKSAP DPR Gilang Dila Fararis mengungkapkan, melihat potensi perang yang akan berlangsung lama, pemerintah perlu melakukan upaya mitigasi sebelum terjadi jatuhnya korban dari WNI. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita di BKSAP bisa mendorong kepada pemerintah agar memastikan seluruh WNI yang ada di sana bisa selamat dan didata. Dan kalau perlu kita bawa pulang ke Indonesia, karena kita tahu konflik yang terjadi ini bisa berlangsung lama, dan tentu kita berharap korban-korban yang ada sekarang ini bisa diselamatkan, dan juga bantuan-bantuan yang ada pun bisa datang ke sana agar para warga yang ada di sana bisa mendapatkan bantuan. Sementara itu, anggota BKSAP DPR Agustina Wilujeng Pramestuti mengimbau WNI yang masih berada di kawasan Palestina harus berkomunikasi aktif untuk memastikan kondisi keamanan. Kami berusaha melalui KBRI, kita dorong ya semoga proses-proses evakuasi dan lain sebagainya lancar, dan pesan kami kepada teman-teman yang berada di lokasi konflik itu untuk tetap sabar dan berupaya semaksimal mungkin untuk tidak menarik perhatian dan berkomunikasi aktif dengan teman-teman di KBRI, karena kita memahami situasinya pasti sangat sulit. Dari Strasbourg, Prancis, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Ya, pemirsa, kita beralih ke berita mengenai Komisi 5 DPR RI yang menilai pentingnya memaksimalkan normalisasi Danau Jaras agar banjir tidak kembali melanda daerah tersebut dan masyarakat tidak merasakan dampaknya. Normalisasi Danau Jaras dilakukan untuk mengurangi banjir yang kerap melanda Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah segera merampungkan normalisasi ini agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama mengurangi banjir di kabupaten tersebut. Dalam tinjauan ke Danau Jaras, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan, normalisasi sudah meningkatkan luasan dan kapasitas danau dari semula hanya 3 hektar menjadi 56 hektar dengan debit air hingga 1,8 juta meter kubik. Normalisasi ini harus terus dimaksimalkan agar banjir tidak kembali melanda dan masyarakat tidak merasakan dampaknya. Sekarang di sini kita berada di Danau Jaras. Ya, Danau Jaras ini sedang dilakukan normalisasi. Tadinya luas danau ini hanya sekitar 3 hektar. Sekarang sudah
berkembang menjadi setelah dilakukan normalisasi, walaupun belum maksimal lah, menjadi 56 hektar ya, dengan daya tampung sudah di atas 1,8 juta meter kubik ya. Ini cukup lumayan untuk bisa mengurangi banjir di kota Kabupaten Kapuas Hulu di Putus Sibau ya. Itu tujuan utama kita itu, karena Putus Sibau ini hampir setiap tahun langganan banjir. Ada beberapa rumah di sempadan sungai itu udah langganan banjir itu. Nah, sekarang kita bangun ini supaya ini menjadi daya tampungnya lebih banyak dan air dari yang meluap di Kabupaten Kapuas Hulu itu cepat bisa masuk ke danau sini sehingga mengurangi dampak banjir di ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu ya. Lasarus mengatakan pekerjaan normalisasi danau cukup rumit sehingga ditangani Swakelola Ditjen Sumber Daya Air dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Kementerian PUPR agar lebih efektif dan efisien dalam pengerjaannya. Dari Kalimantan Barat, Halim Amrullah, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya mengenai pimpinan DPR RI yang mendesak Israel untuk segera menghentikan perang yang menewaskan sedikitnya 6.000 orang dan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui diplomasi parlemen dan forum-forum internasional. Terima Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Sun, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyampaikan komitmen DPR RI untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Muhaimin menyebut Indonesia terus berada di belakang Palestina dan mendorong perang segera dihentikan. Hingga Minggu 22 Oktober lalu, serangan Israel dicatat telah menewaskan sedikitnya 6.000 orang, baik dari sisi Palestina maupun Israel, serta belasan ribu orang luka-luka. Muhaimin mengutuk Israel atas serangan dan kekerasan yang terjadi di hampir seluruh tempat di Gaza, termasuk rumah sakit dan tempat ibadah, dan mendesak Israel untuk segera menghentikan perang. Pak Duta Besar menyampaikan hubungan Indonesia dengan Palestina bukan hanya persahabatan atau hubungan antar negara, tapi sudah seperti saudara, dan meminta untuk terus menekan dan bersikap tegas terhadap Israel supaya Israel menghentikan semua tindakan kekerasan itu. Nah, semua usaha sudah dilakukan PBB, negara-negara Islam, dan semua diplomasi. Maka saya menyampaikan kepada Pak Duta Besar, pokoknya bagaimana caranya supaya yang paling pokok adalah perlindungan kemanusiaan, menghentikan serangan-serangan Israel ke Palestina, dan tentu kami dalam kesempatan ini menghimbau kepada pemerintah Israel untuk betul-betul stop, menghentikan semua bentuk tindakan kekerasan terhadap Palestina. Lebih lanjut, Muhaimin mengatakan DPR terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui diplomasi parlemen dan forum-forum internasional. DPR juga terus mendorong Israel untuk membuka jalur bantuan kemanusiaan untuk para korban di Palestina. Panji dan Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah ruah. Kekayaan alam tersebut diharapkan dapat dikelola pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat. Informasi akan kami sajikan sesaat lagi, untuk itu bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur,
bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Masih di TVR 09. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI terus menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melestarikan flora dan fauna. Dengan mengunjungi kawasan konservasi di ujung timur Indonesia yaitu Taman Wisata Alam Sorong dan Taman Nasional Wasur. Komisi 4 DPR menilai bahwa Balai Konservasi Taman Nasional Wasur saat ini terus berupaya melakukan pelestarian keanekaragaman hayati dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat. DPR RI berharap pemerintah terus meningkatkan pemberdayaan masyarakat adat di kawasan hutan konservasi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. ...125,82 juta hektar luas daratan Indonesia merupakan kawasan hutan dan konservasi perairan yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sampai dengan tahun 2022, Direktorat Jenderal KSDAE mengelola kawasan konservasi daratan dan laut sebanyak 568 unit, meliputi 214 unit cagar alam, 80 unit Suaka Marga Satwa, 54 unit Taman Nasional, 130 unit Taman Wisata Alam, 39 unit Taman Hutan Raya, 11 unit Taman Buru, serta 40 unit Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam. Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja KLHK dalam melestarikan flora dan fauna, Komisi 4 DPR RI mengunjungi kawasan konservasi di ujung timur Indonesia, Taman Wisata Alam Sorong, dan Taman Nasional Wasur. Dikelola Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat, TWA Sorong memiliki area hutan konservasi yang luasnya mencapai 945 hektar dan menjadi rumah bagi flora dan fauna endemik Papua yang berharga. Di sisi lain, Balai Konservasi Taman Nasional Wasur, Provinsi Papua Selatan, terus berupaya melestarikan keanekaragaman hayati dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Wakil Ketua Komisi 4, Budi Setiawan mengatakan, pengelolaan konservasi Taman Nasional Wasur harus melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat adat sekitar guna mewujudkan potensi ekowisata lingkungan. Pengelolaan konservasi Taman Nasional Wasur ini pertama adalah bagaimana kita bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Merauke dan pengelola Balai Taman Nasional Wasur ini bisa menciptakan sebuah kegiatan konservasi pemanfaatan yang lestari berdasarkan kepada nilai-nilai kearifan lokal dari Kampung Wasur. Karena yang menarik di sini adalah bahwa Taman Nasional Wasur ini ada wilayah penduduk, bahkan ada wilayah enklave, ada penduduk yang berada di wilayah enklave. Mereka ini memang sudah memiliki kesepakatan dengan Balai Taman Nasional untuk ikut melakukan kegiatan konservasi. Komisi 4 DPR RI juga menekankan pentingnya program pemberdayaan masyarakat adat di kawasan hutan konservasi. Hermanto mengatakan, manfaat keberadaan kawasan hutan konservasi perlu dirasakan masyarakat. Itu kita menyaksikan memang perlu ada upaya-upaya ya, eksistensi dari kawasan
konservasi itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat masyarakat. Karena di situ kita melihat bahwa eksistensi kawasan konservasi itu situasi masyarakatnya perlu ada pemberdayaan, ya, perlu ada dukungan sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya atas kawasan tersebut sehingga masyarakat tersebut bisa kita sejahterakan. Tentunya, keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian flora dan fauna di Taman Nasional harus didukung adanya tata tertib bagi para pengunjung. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Anggia Ermarini, menyoroti peralatan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan masih sangat minim. Ia akan membahas hal tersebut bersama pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran kawasan konservasi agar kelestarian alam terus terjaga. Anggaran ini harus lebih disesuaikan, diproporsionalkan. Bukan masalah dibanyak atau tidaknya, tetapi kebutuhannya itu berapa. Jadi kebutuhannya berapa, tidak kemudian butuhnya banyak, enggak. Tapi memang kebutuhannya berapa untuk penanganan atau untuk mengelola Taman Nasional, mengelola ekosistem, mengelola konservasi, dan juga untuk penegakan hukum. Karena butuh instrumen juga untuk penegakan hukum itu. Tim Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Bali tak hanya identik dengan wisata alam pantai yang memanjakan mata, namun juga ada sejumlah objek wisata yang tersembunyi dan tidak diketahui wisatawan loh pemirsa. Nah, ini tak perlu berpusing lagi jika berlibur ke Bali, bahwa di sini pasalnya sudah banyak sekali objek wisata yang bisa dikunjungi dan salah satunya yaitu terkait dengan Desa Panglipuran, salah satu desa terbersih yang ada di dunia. Pemirsa, saat lagi kita akan ajak untuk melihat lebih dalam seperti apa sih Desa Panglipuran. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Selalu ada yang menarik untuk dikulik dari Bali. Selain cantik secara bentang alam ya, Pulau Seribu Pulau ini juga kaya akan hasil seni dan budaya. Dan salah satunya budaya yang hingga kini masih terjaga adalah Desa Panglipuran. Desa Panglipuran dinobatkan menjadi salah satu desa terbersih di dunia, menjadikan Desa Panglipuran terkenal di kalangan wisatawan. Prestasi yang diperoleh Desa Panglipuran ini menjadikan Bali semakin terkenal di kancah nasional hingga internasional. Yuk pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak informasinya seputar Desa Panglipuran dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Yang ditawarkan oleh Bali seolah tak ada habisnya. Setiap lokasinya menyuguhkan daya tarik tersendiri yang mampu menyihir para wisatawan untuk kembali lagi. Mulai dari pantainya yang menenangkan, bentangan alamnya yang mengagumkan, pesona bawah lautnya yang spektakuler, keharmonisan masyarakatnya, hingga suguhan kulinernya yang menggoyang lidah. Nah, salah satu lokasi yang wajib masuk ke dalam bucket list pemirsa saat ke Bali adalah Desa Panglipuran yang terletak di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Namanya tentu sudah tak asing bukan? Sebab Desa Panglipuran adalah desa adat yang menjadi primadona pariwisata di Bali. Bukan tanpa alasan, Desa Panglipuran masuk ke dalam destinasi populer dan wajib dikunjungi karena beberapa keunikan yang dimilikinya. Apa sajakah itu? Yuk kita ulas satu persatu keunikannya. Tahukah pemirsa, ada 3 desa yang dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia? Selain Desa Giethoorn di Belanda dan Desa Maulinong di India, nah kita patut bangga nih, karena Desa Panglipuran adalah satu di antaranya. Berkat kebersihan dan kerapiannya, desa wisata yang terletak di Bangli ini juga berhasil menyabet beberapa penghargaan, di antaranya Kalpataru, Indonesia Sustainable Tourism Award pada tahun 2017, dan yang terbaru, destinasi ini masuk dalam Sustainable Destinations Top 100 versi Green Destination Foundation. Wow, keren banget kan? Saat memasuki desa ini, pemirsa akan disambut dengan deretan tanaman hijau. Semakin pemirsa masuk ke area desa, udara dan pemandangan akan semakin terasa sejuk dan asri dengan pemandangan pagar tanaman yang menghiasi seluruh desa. Satu hal yang perlu diperhatikan nih, ketika pemirsa mengelilingi desa ini, dilarang menggunakan kendaraan bermotor ya. Hal ini dilakukan untuk menjaga lingkungan Desa Panglipuran agar bebas dari polusi. Sebagai gantinya, pemirsa bisa mengeksplorasi keunikan Desa Panglipuran dengan berjalan kaki. Selain itu, pemirsa juga dilarang membuang sampah sembarangan. Di Desa Panglipuran sudah disediakan tempat sampah setiap 30 meter. Jadi, nggak ada lagi alasan untuk nggak tertib membuang sampah ya. Sebagai desa adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang, tata ruang Desa Panglipuran pun mengusung patokan adat yang sudah turun-temurun. Desa Panglipuran dibangun dengan konsep Trimandala, di mana tata ruang desa dibagi menjadi 3 wilayah, yakni Utama Mandala, Madhya Mandala, dan Nista Mandala. Pembagian wilayah tersebut diurutkan dari wilayah paling utara hingga paling selatan. Di wilayah utara ada Utama Mandala. Wilayah ini merupakan tempat suci atau tempat para dewa. Di sini pula lah tempat beribadah didirikan. Di bagian tengah ada zona yang disebut sebagai Madhya Mandala. Zona tengah merupakan pemukiman penduduk, di mana rumah-rumah penduduk dibangun berbanjar di sepanjang jalan utama. Sedangkan wilayah paling selatan disebut dengan Nista Mandala. Tempat ini adalah zona khusus untuk pemakaman penduduk. Keseruan liburan di Desa Panglipuran akan semakin bertambah ketika pemirsa menyusuri hutan bambu yang luasnya mencapai 45 hektar atau sekitar 40% dari luas keseluruhan Desa Panglipuran. Hutan bambu yang mengelilingi desa ini terus dijaga dan dilestarikan sampai saat ini sebagai bentuk pelestarian warisan dari para leluhur dan wujud nyata dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
Masyarakat setempat juga percaya bahwa hutan bambu ini adalah bagian dari awal sejarah keberadaan mereka. Selain itu, hutan bambu ini juga bukan hanya berfungsi untuk memperindah pemandangan saja, namun juga memiliki fungsi sebagai kawasan resapan air. Itulah mengapa hutan bambu ini juga kerap disebut sebagai hutan pelindung desa. Nah, bagaimana pemirsa? Apa sudah cukup ulasan Desa Penglipuran yang tim Intips buat sebagai informasi bagi pemirsa? Kalau pemirsa belum puas, pemirsa bisa langsung loh mengunjungi Desa Penglipuran yang ada di Bali. Dengan segala keindahan alam, keunikan budaya, dan tradisi adat yang masih kental, tentunya pemirsa akan puas saat berkeliling di Desa Penglipuran. Di Desa Penglipuran, pemirsa benar-benar akan merasakan atmosfer Desa Bali yang otentik dan masih asri. Tetapi jangan lupa untuk tetap sopan dan menghormati adat istiadat setempat ya. Sampai jumpa lagi di Intips berikutnya. Di penghujung acara kami informasikan kepada Anda semua pemirsa bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Nah, pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Angga Noktarini dan juga rekan saya. Saya Om Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.